صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
pertama, tepatnya tanggal 2 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Melanjutkan kembali pelajaran Ad-Durus Al-Fiqhiyah, masih membahas tentang as-sunnah allati fi athna'is shalah. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika kita sembahyang. Memang perbuatan sunnah di dalam sembahyang, sebelum kita melaksanakan sembahyang, ketika sembahyang, setelah melaksanakan sembahyang, itu sangat-sangat banyak hal-hal yang disunahkan. Sebagian ulama bilang, ada mengatakan hampir 500 perbuatan sunnah. Ada juga yang mengatakan sampai 700. Ada yang mengatakan sampai 1000 perbuatan sunnah yang dilakukan sebelum, di tengah, dan setelah kita melaksanakan sembahyang. Masih membahas tentang sunnah-sunnah yang dilakukan ketika kita sembahyang. Yang ke-27, sunnah sembahyang yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunnah sembahyang yang ke-27, al-i'timadu biyadaihi al-ardi indal qiyam min sujudin aw tasyahhudin aw istirahatin. Disunnahkan ketika sembahyang menyandarkan dua tangan kiri, tangan kanan dan tangan kiri, menyandarkan dua tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri alal ardi, di atas bumi. Jadi kita taruh dua tangan kita di atas bumi. Kapan? Indal qiyami min sujudin, ketika kita pengen diri dari sujud. Ketika kita pengen diri dari sujud, maka sandarkanlah dua tangan kita ke bumi. Jangan kita tidak mensandarkan tangan kita ke bumi. Ya, jadi pengen diri dari sujud, tangan kita dua-duanya sandarkan dulu ke bumi, baru kita di, jangan langsung di. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sujud, atau tasyahhud, atau dari tasyahhud. Ingin rakaat yang ketiga, habis tasyahhud kedua, tasyahhud yang pertama, kita diri, jangan langsung diri. Sandarkan kedua tangan kita, bukan tangan kanan doang. Kedua tangan kita secara berbarengan di bumi, ya. Kemudian baru kita. Au istirahat, atau pengen diri dari duduk istirahat. Duduk istirahat itu, ya, dari sujud, kemudian ingin diri, kemudian diri untuk melaksanakan rakaat yang kedua, yaitu disunahkan sujud, disunahkan duduk istirahat. Nah, setelah duduk istirahat, ini diri sandarkan kedua tangan kita ke bumi, baru kita diri. Ini dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita lakukan ya hal-hal yang disunahkan dalam sembahyang. Jadi jangan habis sujud langsung diri, tanpa menyandarkan kedua tangan kiri. Dua tangan berbarengan, bukan tangan kanan doang atau tangan kiri doang. Dua tangan secara berbarengan. Kemudian yang ke-28, hal yang disunahkan dalam sembahyang, at-tasbihu minal rajul wa
tasfiyahu min al-mar'ah idza nabahu syai'. Apabila imam melakukan kekeliruan di dalam melaksanakan sembahyang, maka di saf yang pertama yang berdekatan dengan imam itu disunahkan untuk bertasbih. Dia bertasbih apabila jamaahnya jamaah laki-laki. Ya, kalau jamaah laki, kemudian imamnya ada kekeliruan, ada kekhilafan, ada kesalahan, maka di saf yang pertama disunahkan karena yang saf yang pertama yang lihat langsung. Ya, bukan di saf yang kedua, ketiga, keempat, apalagi saf yang terakhir. Ya, saf yang pertama, ya itu bertasbih. Ya, bertasbih. Itu khusus buat laki-laki. Bagaimana kalau buat perempuan? Buat tasbihku minal mar'ah. Kalau perempuan tepok tangan. Ya, bukan bertasbih. Tepok tangan sekali. Ya. Kalau misalnya si imam lagi betul-betul perempuan, si imamnya ada khilafan, kesalahan, kekeliruan, maka di saf yang pertama itu disunahkan untuk bertepuk tangan sekali doang. Ya, bukan berkali-kali, batal sebenarnya. Ya, sekali. Jadi kalau perempuan tasbih, ya bertepuk tangan. Kalau laki-laki bertasbih. Itu sunnah hukum. Halas. Kemudian yang ke-29 sunnah sembahyang yang ke-29 ini diperhatiin, ini sangat-sangat penting. Apa yang ke-29? Al-khusyu'u fi kulli shalah. Di dalam melaksanakan ibadah sembahyang disunnahkan kita khusyuk, khudu', ya khusyuk wal khudu', ya khusyuk. Apa arti khusyuk? Apa arti khusyuk? Al-khusyu'u huwa khusyuk ketika sembahyang yaitu sukun al-a'dha ma'a huduril qalb wa tadabburil qira'ah. Yang namanya khusyuk ketika sembahyang, sukun al-a'dha, anggota tubuh kita tenang. Iya, kagak apa ya? Kagak rasa kusuk, kagak gerak. Ya, anggota tubuh kita sukun, tenang, diam. Kemudian ma'ahudul qalb, hadir di hati. Kalau kita lagi melaksanakan ibadah sembahyang, ini cuma hanya doang. Hadir di hati kalau kita lagi melaksanakan ibadah sembahyang. Kemudian buat tadabbur qira'ah. Kemudian apa yang kita baca, kita renungkan hati, kita renungin hati. Ya, renungin hati. Kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadabbur qira'ah, tadabbur, merenungkan hati. Ya, kita tahu Bismillahirrahmanirrahim artinya Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah itu tadabbur qira'ah. Ya, merenungkan hati. Baik bagi tatalluful hudur, maka ya selayaknya orang yang sembahyang tadi apabila ingin dapatkan kekhusyuan di dalam sembahyang, tatalluful hudur, ya memaksakan diri ya untuk hatinya selalu hadir. Ya, bahwa ada sembahyang. Wa kullama tafaqaha, kerap kali satu bacaan terlewatkan,
Kayaknya di antara kita belum bisa ya sembahyang dari mulai takbir ke ihram sampai salam khusyuk ada yang bisa. Ya nggak ada yang bisa. Pernah Rasulullah SAW ingin menghadiahkan sorban, ya, ingin menghadiahkan sorban yang beliau pakai ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Rasul ingin menghadiahkan sorban ini. Aku hadiahkan ini sorban bagi siapapun dari kalian yang bisa sembahyang dengan khusyuk 2 rakaat. Maju Imam Ali, ya, maju Imam Ali itu sembahyang Imam Ali mulai takbir ya, kemudian dari sini kita baca surah mungkin tidak sujud duduk di antara 2 sujud ya, polos khusyuk. Rasul tahu kan orang sembahyang khusyuk apa ya? Duduk di antara 2 sujud lagi terakhir tahiyat. Ketika tahiyat ya, ketika tahiyat kebayang di hati Imam Ali sorban yang akan dia dapatkan sebagai hadiah. Lolos dari khusyuk? Tidak lolos. Sehingga Rasul akan memberikan itu sorban kepada Imam. Ya, akhirnya sorban dipakai sampai segi sengaja ketika beliau sorban dipakai selesai dengan sengaja untuk dijadikan kain kafan ketika beliau ya khusyuk. Fa'illah biastaqi tadi khusyuk begitu ya. Fa'illah biastaqi kalau nggak mampu ya kita akui kita nggak mampu ya kita nggak bisa. Fafi thalathati mawadi, jangan terlewatkan dari 3 tempat ketika sembahyang. Di 3 tempat ketika sembahyang jangan terlewatkan khusyuk. Apabila terlewatkan juga maka sembahyang yang kita lakukan hukumnya menjadi makruh karena meninggalkan khusyuk. 3 tempat ya, nggak bisa dari takbiratul ihram sampai salam ya, nggak bisa ya, emang ini mampu. Nah, jangan terlewatkan kekhusyuan ini di 3 tempat. Apa adanya? Tadi makna khusyuk paham ya? Makna khusyuk tadi ngerti? Diamnya anggota badan disertai dengan hadirnya hati, kemudian membaca dan merenungkan arti ya, itu artinya khusyuk. Nah, ketika sembahyang jangan lewat 3 tempat dari kekhusyuan. Yang pertama, inda qawli wajjahtu wajhi. Awal sembahyang ada doa istiftah. Jadi kalau orang yang sembahyang tanpa baca doa istiftah udah gak ada khusyuan bagi, karena satu tempat dilewat ya, satu tempat khusyuk jangan dilewatkan ketika wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku lilladzi fatara as-samawati wal ardh, bagi zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu di sini jangan sampai lewat khusyuk. Wajjahtu wajhi satu. Kemudian yang kedua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu dari Fatihah dan Bismillah enggak khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin enggak khusyuk. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin enggak khusyuk. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jangan dilewatkan. Itu tempatnya khusyuk.
Yang ketiga, inda qauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika tadi, ya, assalamu alayka, salam sejahtera atas engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Nah, itu dia. Tiga tempat, jangan terlewatkan dari kekhusyuan. Pertama, wajah wajhiyah, doa istiftah. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga, kata-kata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, ketika tadi telah berkata Imam Al-Ghazali, apabila kita mendapatkan kekhusyuan, bisa dapatkan kekhusyuan, ya, bisa dapatkan kekhusyuan di tiga tempat tadi, bahkan lebih, bahkan di seluruh supaya, ya, kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ya, isbahul wudu, sempurnakan kita punya wudu. Ya, ketika kita berwudu, hal-hal yang disunahkan dalam wudu kita kerjain. Ya, kita kerjain tuh hal-hal yang disunahkan dalam wudu, nah itu bisa menjadikan kita khusyuk di dalam sembah. Ya, semua sunnah-sunnah yang dilakukan ketika wudu kita kerjain. Itu bisa menyebabkan kekhusyukan di dalam sembah. Kemudian yang ke-30, yang ke-30, sunnah sembahyang, at-tazayyun wa tajammul fiha, berhias diri, mempercantik diri ketika kita sembahyang. Tentunya kita sembahyang disunahkan pakai pakaian-pakaian yang bagus, ya, pakaian-pakaian yang bagus. Nah, pakaian yang bagus rata-rata harganya mahal. Jangan kita sembahyang pakai pakaian yang jelek. Pada umumnya pakaian yang jelek harganya murah. Masa kita ke kantor ambil kita sembahyang, mahalan kita ada bos, ketimbang ada pembotaran. Ya, Anda punya guru itu diperintahkan setiap tahun menikahi PHS. Setiap tahun disuruh menikahi PHS. Kain, koko, peci, itu bagus-bagus. Itu mau menghadap pembotaran. Kain belanja di mana? Koko yang udah 4 tahun, yang udah apa namanya, yang udah tipis banget. Ya, peci juga, nggak asal ledakan. Ya, jadi kayak koko apa? Takwa maksudnya, takwa, niat. Yang sunnah saya buat berjemur, berhias diri, ya, berhias diri. Saya ini wajib, ya, maka segala, ya, kalau lagi sembahyang, wajah, kan sembahyang rapi, semuanya rapi. Kelar sembahyang kan ada orang, gitu aja, pakai kaos polo, pakai kain, tapi kalau sembahyang, ya, jadi yang berpunya PHS itu ya, ini nggak bagus, celananya 500.000, giliran mau sembahyang kainnya ya 65 sakit, ya, PHS yang mahal. Ini hukumnya sunnah, tazayyun, ya, hukumnya sunnah. Nah, yang ketiga puluh atas ini berkejauhan fiha, pada tiga umur ada
imam, pakai imam, pakai imam. Itu hukumnya sunnah. Kalau ulama pakai imamahnya gede, ya imamahnya gede. Kalau kita kelas awal imamah tipis, ya imamahnya cukup tipis sekali aja, ya sekali. Kalau ulama kan pelipet-lipet, itu tanda ulama. Jangan orang awam semuanya sama, jadi orang nggak tahu nih mana orang ulama. Dia semuanya pakai imamahnya sama begitu. Ya kalau ulama imamahnya tebal. Kalau orang awam pakai ya. As-Sah Sulaiman Al-Jamali, ya ulama Syafi'iyah. Berarti beliau bermadzhab Imam Syafi'i. Tusannul imamah lis-shalah, disunnahkan memakai imamah ketika sembahyang. Waliqasdi tajammul, tujuannya untuk memperindah diri di dalam menghadap Allah Ta'ala. Lil ahaditsil katsirati fiha, karena banyak hadis yang menerangkan tentang menggunakan imam. Walaupun hadis itu dhaif, dia memakai imam hadis dhaif, bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, tapi hadis dhaif. Tapi banyak, ya tapi banyak. Kata Sayyid Sulaiman Al-Jamali disunahkan memakai imam. Tapi yang dia katakan, dia kalau ulama ikut-ikut. Kalau kita orang awam cukup satu ikut aja. Dia untuk membedakan bahwa ini orang awam, ini ulama. Kemudian bagaimana kita peci? Ya, kita pecinya nggak pakai imamah. Apakah dapat sunnah juga? Nah, dikatakan tadi oleh beliau, As-Sah Sulaiman Al-Jamali, dan ditashihkan oleh Sayyid Rahman Ba'alawi, wa tahsulu sunnatal imamah bi dhalal suwar, dan didapatkan sunnah memakai imamah dengan kita menggunakan peci. Jadi kalau kita pakai peci, itu dapat pahala sunnah imam. Tapi kalau kita pakai imamah juga, itu sunnahnya double pahala. Dan kalau kita pakai peci, dapat pahala sunnah memakai imam. Tidak dapat. Kalau pakai peci, ya, apa kayak lu? Nggak pakai peci dulu, aku supaya kalau rambut di mana-mana sama ya. Ya, jadi itu yang pakai peci dapat pahala sunnah imam. Tapi yang pakai imamah itu pahalanya dong. Kalau antum mau kerjain ini sunnah imam, pak imam juga, tapi malu dilihat orang, ya kalau dibesokin orang, gitu. Kerjain ini di rumah, ya pernah nggak? Sering kan kalau sudah supaya di rumah pernah kan? Bayar sunnah itu, itu pakai imam. Imam nggak harus pakai sorban yang panjang, nggak usah pakai selampai bisa. Pakai selampai, ini saya begitu. Ya pakai selampai, paham ya? Nah imamah juga ini pakaian orang-orang kufar Quraisy itu pakai imamah. Abu Jahal, ya pakai imamah. Asbi Wa'il pakai imamah. Ya Walid bin Mughirah pakai juga pakai imam. Ya perbedaannya imam
Tapi kalau kufar Quraisy nggak pakai peci, langsung dilibat. Itu berbeda. Ya, itu yang pertama, lubusul imam. Ya, sekali kelima lagi kata jempol buat terjadi. Insyaallah Allah bisawab bisna imam wal sunna fatma al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر وسعة ذنوبنا ورحمتك أرجع إلينا من أعمالنا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره